Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Latifah Melansari dengan IMPM A1M025057 dan saya Rahmalia Mefiarasti dengan IMPM A1M025063. Pendidikan saat ini sering terjebak pada rutinitas seperti mengajar, menilai, dan menghafal materi tanpa pemahaman mendalam mengenai tujuan pendidikan itu sendiri. Banyak lembaga pendidikan hanya menitik beratkan pada pencapaian akademik, nilai ujian, atau sertifikat kelulusan. Padahal, pendidikan seharusnya mempersiapkan manusia agar mampu berpikir kritis, berperilaku etis, dan berkontribusi bagi masyarakat. Oleh karena itu, filsafat pendidikan dibutuhkan untuk memberi arah, dasar nilai, dan panduan agar pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan hakiki, yaitu memanusiakan manusia serta mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara utuh. Filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai refleksi kritis dan sistematis mengenai praktik dan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan mempertanyakan apa tujuan pendidikan, bagaimana proses pembelajaran yang ideal, apa peran guru pada peserta didik, serta nilai apa yang harus ditanamkan melalui pendidikan. Dengan kata lain, filsafat pendidikan menjadi kerangka berpikir untuk menentukan arah pendidikan agar tidak berjalan tanpa dasar dan tujuan. Filsafat ini juga menjadi acuan untuk menilai apakah suatu metode, kurikulum, atau kebijakan pendidikan sesuai dengan nilai kemanusiaan dan perkembangan peserta didik. Peran filsafat dalam pengembangan peserta didik. Filsafat pendidikan berperan dalam membantu peserta didik secara holistik. Melalui filosofis, peserta didik diajarkan berpikir kritis, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Mereka juga diajak memahami nilai moral dan etika agar dapat bersikap adil, jujur, bertanggung jawab, dan menghargai perbedaan. Selain itu, filsafat pendidikan mendorong peserta didik untuk mengenali potensi diri, menemukan minat, serta mengembangkan kreativitas. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencetak siswa pintar, tetapi individu yang berkarakter, mampu mengambil keputusan, dan memahami perannya dalam masyarakat. Aplikasi dalam pembelajaran. Penerapan filsafat pendidikan dalam pembelajaran terlihat dari guru mendidik dan berinteraksi dengan peserta didik. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi menjadi proses partisipan di mana peserta didik aktif bertanya, berdiskusi, dan mencari makna dari apa yang mereka pelajari. Kurikulum dirancang agar relevan dengan kehidupan nyata. Metode pembelajaran mendorong berpikir kritis dan kreatif. Dan evaluasi tidak hanya mengukur hafalan, tetapi pemahaman dan kemampuan berpikir. Pendidikan juga harus memberikan pengalaman belajar yang berbentuk sikap, moral, dan identitas peserta didik. Peran filsafat dalam kepemimpinan pendidikan. Pemimpinan pendidikan memerlukan landasan filosofis agar mampu menjalankan tugas dan pemimpin lembaga pendidikan secara visioner. Filsafat membantu kepemimpinan menciptakan arah dan visi yang jelas bagi lembaga pendidikan. Selain itu, filsafat pendidikan membentuk cara pemimpin dalam menyelesaikan masalah, membuat kebijakan, dan mengambil keputusan yang adil dan etis. Kepemimpinan pendidikan yang berbasis filsafat bukan hanya mengukur produser aktiminatif, tetapi membangun budaya sekolah yang kondusif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembentukan manusia yang bermartabat. Implementasi dalam pembelajaran. Filsafat pendidikan diterapkan melalui metode belajar yang menekankan pengalaman, pemahaman, dan pemecahan masalah.
bukan sekedar hafalan, contohnya penggunaan project-based learning, diskusi kelompok, dan pembelajaran berbasis konteks kehidupan nyata agar peserta didik lebih aktif, kritis, dan mampu menghubungkan materi dengan situasi sehari-hari. Yang kedua, implementasi dalam pembentukan karakter. Nilai moral dan etika diterapkan melalui pembiasaan seperti disiplin positif, kerjasama, kejujuran, dan penghargaan terhadap keberagaman. Guru bukan hanya menyampaikan materi tetapi juga teladan dalam sikap dan perilaku, sehingga peserta didik dapat membangun karakter dan kepribadian yang baik. Yang ketiga, implementasi dalam kepemimpinan sekolah. Pemimpin pendidikan menerapkan filsafat melalui kepemimpinan yang humanis, partisipatif, dan berlandasan nilai moral. Keputusan sekolah tidak hanya mengikuti aturan, tetapi mempertimbangkan dampak terhadap guru dan peserta didik. Contohnya, terlibatan guru dalam rapat kebijakan dan program peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Kesimpulan, secara keseluruhan, filsafat pendidikan memberikan arah dan makna dalam proses pendidikan. Dengan adanya landasan filosofis, pendidikan dapat berlangsung tidak hanya sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Filsafat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkreativitas, moralitas, dan identitas diri. Di sisi lain, filsafat juga menjadi dasar bagi kepemimpinan pendidikan dalam mengelola lembaga secara visioner, etis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan filsafat pendidikan sangat penting agar pendidikan dapat menjadi sarana untuk menciptakan generasi yang berkarakter, berpengetahuan, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Peran pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan akademik, tetapi membantu individu memahami bagaimana berpikir, bersikap, dan bertindak secara efektif dalam masyarakat. Pendidikan bertujuan membantu seseorang agar mampu memecahkan masalah, bekerja sama dengan orang lain, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selain itu, pendidikan mendorong pengembangan nilai moral seperti tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat, sehingga seseorang dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat. Dengan kata lain, pendidikan membantu manusia menjadi versi terbaik dirinya, baik secara intelektual, sosial, maupun emosional dalam konteks kehidupan nyata.